Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas mengenai tanaman-tanaman ramban atau tanaman-tanaman daun atas yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kandang teman-teman semuanya, yang kandungan nutrisinya bagus untuk kambing maupun domba. Jadi ramban ini sebenarnya pakan basicnya untuk kambing teman-teman, tapi kalau diberikan ke domba pun hasilnya akan baik. Nah, ini saya punya 30 jenis daun 30 jenis daun yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan kambing domba kita teman-teman. Jadi 30 jenis daun ini biasanya ada di sekitar kita ataupun bisa diupayakan supaya tumbuh di sekitar kandang kita gitu, sebagai pakan-pakan hijauan ternak kita teman-teman. Artinya kalau kita punya pakan-pakan jenis daun ini, kita tidak usah kerepotan untuk pemberian pakan basicnya untuk kambing domba kita. Oke, saya mulai aja ya teman-teman. Pertama, daun di sekitar kita yang banyak itu adalah daun pisang. Nah, daun pisang ini bisa semua jenis daun pisang teman-teman, dari pisang Ambon, pisang Kaven, sampai pisang batu pun daunnya bisa. Daun pisang berikut pelepahnya dan jantung pisangnya teman-teman. Ini bagus untuk ternak kambing domba. Walaupun bergetah tapi tidak masalah, karena ini memang kandungan nutrisinya bagus. Kemudian daun singkong teman-teman. Nah, singkong ini ada yang singkong karet atau singkong buah. Nah, ini semua bisa dipakai untuk pakan. Nah, daun singkong ini memang dikenal memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Nanti caranya tinggal dilayukan teman-teman, tinggal dilayukan. Kemudian ada lagi daun kelor teman-teman. Daun kelor ini biasanya pohon kelor bisa kita tanam melalui biji ataupun melalui stek batang. Nah, daun kelor ini sangat bagus untuk mengobati penyakit-penyakit dalam untuk ternak, karena daun kelor ini juga difungsikan oleh manusia, oleh kita, untuk tanaman obat gitu. Jadi khasiatnya daunnya itu sangat bagus. Misalnya diberikan seminggu sekali 1 ekor 1 genggam saja itu sudah bagus banget teman-teman, bagus banget. Nah, lanjut adalah daun lamtoro atau daun manding teman-teman. Ini daunnya dan buahnya pun jos untuk kambing dan domba. Kalau buahnya biasanya dulu sama ibu saya itu untuk bikin botok teman-teman. Botok itu yang makanan dikukus parutan kelapa dicampur biji lamtoro, biji manding gitu teman-teman. Nah, terus lanjut teman-teman, ada daun pepaya ini ada pepaya buah, ada pepaya Jepang gitu. Nah, ini semua bisa daun pepaya berikut tangkainya. Bahkan misalnya ada yang sedang bongkar pohon kebun pepaya, batangnya itu dicoper dikasihkan pun oke, apalagi buahnya. Terus lagi teman-teman, daun katuk ini berfungsi sangat baik diberikan kepada indukan yang melahirkan, untuk membantu membancarke susu, untuk membantu memproduksi susu. Nah, daun pepaya dan katuk ini, daun kelor, daun pepaya, katuk ini sangat bagus untuk indukan yang sedang menyusui. Jadi kalau teman-teman ada masalah indukan menyusuinya tidak keluar susu, segera diberikan daun kelor, pepaya ataupun katuk, atau bahkan ketiganya. Nah, kemudian ada daun mahoni teman-teman. Daun mahoni juga sangat disukai oleh kambing. Biasanya saudara-saudara peternak di bukit-bukit itu pakan utamanya salah satunya adalah daun mahoni. Nah, lanjut teman-teman, daun kaliandra. Nah,
daun kaliandra ini teman-teman, ada yang kaliandra merah, kaliandra putih. Nah, ini bisa ditanam di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi biasanya tumbuh liar teman-teman. Ini bisa ditanam dan nutrisinya sangat bagus teman-teman untuk ternak. Terus kemudian indigo vera. Indigo vera ini harus teman-teman tanam. Kalau ini kandungan nutrisinya tinggi banget. Indigo vera ini salah satu jenis pohon yang ketika kemarau pun dia akan tumbuh dengan baik. Itu daun indigo vera. Terus lanjut daun turi teman-teman. Daun turi ini setahu saya ada turi hijau, turi merah, turi putih. Semuanya bagus teman-teman, semuanya bagus. Terus lanjut ya, daun sengon. Daun sengon atau albazia. Ini biasanya kalau di daerah perbukitan banyak teman-teman. Jadi kalau ada suara mesin pemotong pohon, terus lagi panen kayu albazia atau kayu sengon, biasanya masyarakat peternak kambing di daerah perbukitan itu terus rebutan daun sengon ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada daun ketapang. Daun ketapang ini bagus. Saya bahkan di depan kandang saya ini ada 4 pohon ketapang teman-teman. Karena daunnya lebar, terus kemudian untuk rimbun gitu, untuk pakan juga doyan banget ya. Terus teman-teman ada daun kelapa atau daun sawit. Daun kelapa, daun sawit itu kalau diberikan kepada ternak, karena dia memang ada kandungan minyaknya, maka rambut atau bulunya si kambing ini akan mengkilat teman-teman, akan mengkilat. Jangan khawatir soal lidinya, karena kambing domba lebih pintar untuk mengolah lidinya untuk untuk memposisikan lidinya sehingga tidak nyocok, tidak melukai mulut gitu. Terus daun buah alpukat teman-teman. Wah, daun buah alpukat ini sangat-sangat disukai oleh kambing, oleh domba. Kalau teman-teman ada yang punya kambing sedang menyusui dan dikasih daun alpukat, coba teman-teman perah, itu susunya akan gurih banget. Susunya gurih banget dan produksi susunya akan lebih banyak lagi kalau dikasih daun alpukat. Nah, kadang-kadang kita dapat daun alpukat itu ketika yang punya pohon alpukat itu sedang pruning atau pemangkasan gitu. Nah, kita dapatlah itu daun alpukat. Terus kemudian daun mangga. Mangga, semua jenis mangga itu bisa. Hanya saja daun mangga ini punya keunikan ya teman-teman. Kalau teman-teman peternak kambing PE, terlebih PE yang kelas seni, biasanya tidak begitu menggunakan daun mangga. Karena apa? Karena nanti urinnya akan berubah jadi kuning pekat, dan kalau di kambing PE nanti urinnya bisa nempel di bulunya teman-teman, di rambutnya, dan ngilanginya susah banget. Tapi bagi teman-teman yang pelihara Jawa Randu, kambing kacang atau domba, dikasih daun mangga nggak masalah, karena tidak mementingkan soal estetika bulu atau rambut. Terus kemudian daun durian teman-teman. Daun durian itu sangat disukai. Daun durian kita bisa dapatkan kalau petani durian atau yang punya pohon durian sedang pruning teman-teman. Terus daun rambutan. Daun rambutan juga disukai banget teman-teman. Tapi hati-hati, terkadang ada ulet mataharinya atau orang sini nyebutnya ulet sengenge teman-teman. Nah, ini bagaimana kita nanti tidak begitu kena dampak dari ulet matahari ini dengan cara pelayuan teman-teman. Dengan cara pelayuan biasanya ulet mataharinya dia akan menyingkir teman-teman. Dia akan jalan pelan-pelan itu terus keluar dari tumpuan daun rambutannya. Terus ada lagi daun beringin teman-teman. Daun beringin, daun kimeng atau daun bodi itu kalau nggak salah itu satu keluarga ficus, itu daunnya sangat disukai, sangat disukai. Jangan khawatir teman-teman, nggak masalah kok ngasih daun beringin ke kambing dombanya gitu. Terus ada lagi daun angsana. Daun angsana itu yang pohonnya bisa gede, daunnya tipis tapi agak lebar itu. Wah, itu pol sukane itu. Hari ini kebetulan kambing saya, domba saya juga menunya daun angsana. Tadi dapat dari
kiriman teman-teman pemangkas pohon gitu, bawanya daun angsana. Terus daun jambu biji teman-teman. Daun jambu biji ini bisa juga berfungsi untuk ngobati mencret. Nah, ini dicampur sama daun kelor teman-teman. Jadi daun jambu biji ditumbuk bareng daun kelor, nanti bisa menjadi obat mencret gitu. Terus ada lagi teman-teman, daun talok atau kersen atau ceri Jowo gitu. Nah ini ini kalau sama cempe, ini cempenya suka banget karena teksturnya lembut gitu, lembut agak berbulu sedikit gitu. Nah ini memang disukai. Cuman daun kersen ini karena tipis-tipis, nanti jangan bersenang hati teman-teman kalau dapat satu bongkok pangkasan dahan pohon talok ya, karena nanti secara jumlah itu memang tidak banyak untuk daun talok. Jadi kelihatannya bawa satu bongkok, tapi kalau dicoper itu jadinya sedikit gitu. Terus daun gamal teman-teman, daun gamal atau biasanya disebut risidi, siridia, kliresede, terus orang Jawa Barat itu nyebutnya cebreng, itu mudah ditanam dan sangat disukai. Nah, daun gamal ini memang kandungan racunnya tinggi, harus dilayukan. Daun gamal ini kalau musim kemarau juga dia tetap tumbuh dengan baik kok teman-teman. Jadi tunas terus. Cara penyebarannya bisa pakai biji, bisa pakai stek. Pakai stek itu mudah. Terus ada lagi daun jabon teman-teman. Jabon itu keluarganya jati ya. Daunnya lebar-lebar gitu teman-teman. Biasanya kayunya untuk palet atau untuk tusuk gigi gitu. Nah, nanti kalau teman-teman ngasih daun dari keluarganya jati, itu jangan takut kalau urinnya warnanya agak kemerah-merahan. Enggak apa-apa itu karena memang pigmen dari dari pucuk daunnya. Terus ada lagi daun karet. Nah, bagi teman-teman di luar Jawa yang nanam pohon karet, ini daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan. Terus ini yang favorit banget adalah daun nangka atau daun cempedak. Wah, ini favorit banget teman-teman, favorit bener. Nah, tapi karena saking favoritnya bagi kambing, bagi domba, teman-teman jangan memberikan daun nangka ini secara terus menerus. Nanti kalau dikasih daun yang lain cuman tolah-toleh. Jadi karena saking enaknya. Terus daun buah belimbing, wah itu bener-bener disikat habis itu kalau daun belimbing teman-teman. Terus ada juga daun tanaman keras itu daun akasia. Akasia itu di daerah-daerah kering itu banyak tumbuh teman-teman. Ini bisa jadi alternatif untuk pakan hijauan. Terus ada lagi daun buah sawo. Buah sawo teman-teman. Buah sawo ini daunnya memang bergetah ya, tapi wah bener-bener kayak rebutan gitulah kalau makan daun sawo. Nah, ada lagi daun buah sirsak. Daun buah sirsak ini malah sekaligus buat obat penyakit dalam untuk kambing teman-teman, untuk domba. Jadi kalau ada yang berpenyakit dalam, bisalah nanti rutin dikasih daun sirsak. Terus yang nomor 30 itu adalah daun buah klengkeng. Nah, daun buah klengkeng biasanya petani klengkeng akan melakukan pruning teman-teman. Nah, ini daunnya bisa untuk pakan. Kalau teman-teman ada yang ternak kambing perah terus dikasih pakan daun klengkeng, maka rasa susunya itu ada rasa-rasanya klengkeng gitu teman-teman. Semua jenis klengkeng daunnya bisa untuk pakan. Nah, oke teman-teman, ini 30 jenis daun yang bisa kita dapatkan di sekitar kandang kita. Artinya pemberiannya bisa diberikan ke ternak dengan catatan wajib dilayukan minimal 6 jam. Katakanlah Bapak jam 9, nanti pemberiannya jam 3 sore. Nah, 30 jenis daun ini sangat bagus kalau pemberiannya bisa 4 jenis setiap harinya. Jadi misalnya
hari ini daun pisang, daun singkong, daun kelor, daun lamtoro gitu. Hari besok misalnya daun lamtoro, daun pepaya, daun katuk, daun mahoni gitu. Terus hari berikutnya lagi misalnya daun kaliandra, daun mahoni, daun singkong, daun pisang gitu. Nah, keempat jenis ini harus berganti terus, dan ini bisa dikolaborasikan dengan nasi. Nasinya bagi ternak kambing domba adalah jenis rumput-rumputan, baik rumput liar maupun rumput budidaya. Nah, 30 jenis daun ini sangat bisa untuk disimpan dengan cara disilase, teman-teman. Ini bisa disilase. Syaratnya adalah dilayukan dulu, baru dicopper, dicampur-campur, kemudian dimasukkan wadah kedap udara, dipadatkan sampai benar-benar padat, kemudian ditutup rapat. Nah, kalau mau main silase tidak perlu ditambahi tambahan lainnya, karena nanti kalau sudah 21 hari teman-teman buka itu baunya wanginya kayak madu gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga informasi mengenai daun-daun di sekitar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum pernah menggunakan jenis-jenis daun yang saya sebutkan, nanti bisa digunakan untuk pakan. Jadi kalau teman-teman lihat tetangga atau orang di pinggir jalan mangkas jenis-jenis daun yang saya sebutkan ini semua bisa dimanfaatkan untuk pakan. Ini baru 30 jenis loh, padahal udah banyak banget. Intinya semua jenis daun hijauan itu bisa untuk pakan. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan video-video kami selanjutnya ya. Kalau ada yang request soal dibikinin video soal apa, mohon dituliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, amin.